Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Yulianti, NPM 1911080129, kelas H, semester 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan konseling individual dengan dosen pengampu Bunda Rika Damayanti. Deskripsi masalah. Konseli adalah seorang mahasiswi yang tergolong dalam pintar yang memiliki potensi di dalam aktivitas perkuliahan. Di kampus, konseli memperoleh nilai yang dibilang rata-rata dia seorang anak yang rajin, baik itu dalam mengikuti perkuliahan sehari-hari maupun dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh dosen. Konseli berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan dan bercukupan. Di dalam keluarga, konseli ini merupakan anak yang paling tua, atau anak yang sulung dari 4 bersaudara. Dia masih memiliki kedua orang tuanya dalam pandangan orang-orang sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Dia adalah anak yang tergolong baik, tidak memiliki kasus, dan mudah diterima oleh teman-temannya. Namun, ada satu masalah yang dihadapinya, yaitu ia sangat sulit berinteraksi baik itu dengan orang tuanya maupun dengan teman-temannya di kampus. Akibat dari keterbatasan interaksi, ia pun sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Ini terlihat setelah 1 tahun menjalani perkuliahan di tempat kuliahnya. Konseli belum memiliki banyak teman, ia tidak memiliki banyak teman yang betul-betul dekat dengan dirinya. Maka dari itu, permasalahan ini akan dianalisis dengan teori konseling psikoanalisis klasik. Bagaimana pandangan teori ini tentang kepribadian diri konseli bermasalah? Apa yang menyebabkan tingkah laku salah satunya dan bagaimana teknik mengentaskannya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Dik. Ayo silakan duduk. Baik, Mbak. Jangan takut, anggap saja Mbak ini seperti saudara Mbak sendiri ya. Oh iya, saya lupa. Nama Mbak Melda, kalau nama Mbak siapa? Saya Ria, Mbak. Oh iya, saya panggil adik saja ya. Oh iya, Mbak He. Nampaknya ada sesuatu yang ingin adik ungkapkan ya? Saya ingin konseling dengan Mbak. Mbak sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Mbak. Baru kali ini saya mengikuti. Baiklah. Apakah adik tahu apa itu konseling? Kata teman-teman saya, kalau datang ke sini semua masalah bisa diterselesaikan, Mbak. Apakah benar, Mbak? Sebaiknya Mbak jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling adalah proses bantuan melalui interaksi yang dilakukan antara konselor dan konseli, yaitu adik, agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling ini dilandasi dengan asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah adik. Jadi, adik di sini jangan takut untuk mengungkapkan semua unek-unek adik kepada Mbak. Bagaimana? Apakah adik bisa paham? Begitu ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu ini yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalah adik belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Mbak. Sepertinya ada beban dalam diri adik ya. Begini, Mbak, saya bingung, Mbak. Saya ini sedikit mempunyai teman. Loh, kok bisa begitu, Tik? Saya merasa sangat sulit berinteraksi dengan orang yang ada sekitar saya, Mbak.
Memang sulit berinteraksinya di mananya, Dik? Saya itu maluan, Mbak, orangnya. Malunya kenapa nih? Kalian kan sudah mengenal satu sama lain. Iya, Mbak, tapi saya sering merasa malu begitu, Mbak. Sudah mencoba belum untuk ngobrol-ngobrol santai gitu biar nggak tegang? Sudah pernah, Mbak, tapi saya saat mereka bertanya, ya saya jawab, udah gitu doang. Oh, jadi responnya cuma jawab jika mereka bertanya, Iya, begitu ya, Dik? iya, Mbak. Selebihnya saya merasa malu jika ingin bertanya balik kepada mereka. Seharusnya adik juga sering bergabung dengan mereka, ngobrol-ngobrol, saling bertanya, begitu, Dik. Iya, Mbak, tapi saya itu susah sekali untuk percaya diri saat saya takut salah, Mbak. Adik jangan berpikir begitu, adik santai saja, tidak ada yang salah. Lebih membiasakan untuk lebih percaya diri. Iya, Mbak, tapi sangat sulit untuk saya, Mbak, untuk seperti itu. Kira-kira adik sering berkumpul gitu, tidak dengan isoma atau istirahat dengan teman-temannya? Saya jika sudah istirahat, saya sering ke kantin sendiri, Mbak, dan setelahnya kembali lagi ke kelas, tidak berkumpul dengan teman. Seharusnya adik lebih sering mengajak teman-teman adik ke kantin bareng gitu. Sering berkumpul bareng dengan teman-teman adik, jangan sendiri ya, Dik. Lalu, apa rencana adik selanjutnya? Rencana saya selanjutnya yaitu saya akan sering menegur teman-teman tidak sendiri jika pergi ke kantin dan sering bergabung dengan mereka, Mbak. Oh ya sudah. Tapi Mbak mempunyai sedikit masukan untuk adik. Carilah teman sebanyak-banyaknya karena kita hidup masih membutuhkan orang lain. Kita tidak akan mampu sendiri, Dik. Jadilah seseorang yang percaya diri, jangan merasa takut, jangan merasa selalu salah. Apakah bisa dimulai dari sekarang, adik siap? Siap, Mbak. Semoga aku bisa jadi lebih baik dan berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Ya sudah, sepertinya sudah sangat sore ini adik, belum sholat asar kan? Iya, Mbak, belum. Saya juga sudah jarang sholat, Mbak. Mungkin sudah semakin jauh dengan Allah. Saya ingin merubah, Mbak. Kalau adik butuh bimbingan lagi, bisa datang ke sini lagi kapan saja adik mau. Baik, Mbak. Oke, lakukan yang terbaik ya, Dik. Semangat. Siap, Mbak. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.